Hai kawan puan, selamat datang kembali di Her Story, wadah informasi dan edukasi untuk perempuan bersama saya Siti. Her Story adalah program kerjasama Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kawan puan, hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah akademisi, pegiat isu gender dan perempuan. Kemudian juga beliau adalah komisioner Komnas Perempuan. Langsung saja nih saya perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Alimatul Kiptiah. Halo Ibu Alimatul. Halo Mbak Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, hari ini kita akan membicarakan tentang kecerdasan digital dan pencegahan kekerasan seksual cyber. Nah, kalau dikutip berdasarkan laporan We Are Social nih Bu, tahun 2020 menyebutkan ada sekitar 175 juta pengguna internet di Indonesia, artinya naik sekitar 17%. Dari total populasi 272, berarti sekitar 64% pengguna. Tapi sering banget nih kita lihat berita ya di televisi ataupun di media online, banyak kasus-kasus tentang kekerasan seksual berbasis cyber, misalkan kayak penyebaran konten seksual atau juga bisa kayak semacam menyebarkan atau mengedit foto kita. Jadi sebenarnya apa sih Bu? Kita butuh yang namanya kecerdasan, tapi apa sebenarnya kecerdasan digital itu? Dan seberapa penting kecerdasan digital terkait pencegahan kekerasan seksual? Oke, terima kasih Mbak Siti ya, sahabat puan semuanya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya kecerdasan digital itu lalu dihubungkan dengan pencegahan kekerasan seksual berbasis cyber. Tadi pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih kecerdasan digital itu? Nah, kalau kita pahami selama ini kan ada kecerdasan intelektual, gitu, ada kecerdasan emosional oleh Daniel Goleman. Kemudian kalau abad 21 ini ada yang namanya kecerdasan digital. Nah, kecerdasan digital itu apa, gitu ya? Kecerdasan digital itu definisinya adalah seperangkat kompetensi, ya, seperangkat kompetensi digital yang berakar kepada nilai-nilai universal untuk menggunakan, mengontrol, menciptakan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi ada beberapa poin penting tadi ya. Jadi ada seperangkat kompetensi. Ya, seperangkat kompetensi terkait dengan kemampuan digital, kompetensi digital untuk menggunakan, mengontrol, ya, kemudian membuat, meng-create something tentang di dunia digital, yang itu adalah untuk advance humanity, yaitu untuk bagaimana meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada, gitu. Nah, karena itu kalau kita lihat kecerdasan digital itu ya ada di dalam slide yang sudah saya siapkan ya, yaitu ada beberapa poin ya di dalam kecerdasan digital itu, yaitu ada 8 area. Ada 8 area, ada 3 level, kemudian juga ada 3 kompetensi. Nah, 8 area itu apa aja yang masuk di dalam indikator kecerdasan digital ya, yaitu masalah tentang identitas digital. Lalu ada keseimbangan penggunaan teknologi, manajemen perilaku beresiko ya di dalam dunia cyber. Lalu yang keempat adalah manajemen keamanan cyber dengan data-data pribadi kita. Lalu yang kelima adalah empati, yang keenam jejak digital, yang ketujuh literasi media dan informasi, dan yang terakhir yang kedelapan adalah manajemen privacy. Jadi ada 8 indikator di dalam kecerdasan digital itu dengan
melibatkan 3 kompetensi ya, yaitu pengetahuan, lalu attitude dan nilai, lalu skill ya, keterampilan gitu. Nah, kecerdasan digital ini ada 3 level. Level citizenship, level creativity, dan juga level competitiveness gitu ya. Nah, hari ini mungkin kita akan banyak bicara yang di level citizenship dulu gitu. Gitu Mbak Siti. Baik. Terkait yang untuk pencegahan kekerasan seksual cyber, itu semua penting untuk kita ketahui ya Bu ya. Tadi banyak sekali aspeknya, kemudian tadi ada 3 level untuk kecerdasan digital. Terus kemudian bagaimana sih implementasi untuk mencegah kekerasan seksual cyber ini? Ya, jadi begini ya, implementasinya bagaimana terhadap pencegahan kekerasan seksual di cyber ya. Mungkin kita lihat dulu kenapa ini menjadi suatu yang sangat penting ya, perlu kita perhatikan. Kalau kita lihat di data, di slide yang ada ya, bahwa angka kekerasan seksual di dunia cyber itu dari tahun ke tahun itu meningkat ya. Misalnya 3 tahun terakhir yang berdasarkan laporan Catahu, itu 2017 ada 16 kasus, 2018 97 kasus, dan kemarin tahun 2019 itu ada 281 kasus. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan, 300% ya, dari tahun sebelumnya tentang kekerasan berbasis online ini ya, yang mengadukan langsung kepada Komnas Perempuan gitu. Karena itu sangat penting untuk kemudian kita memberikan pencerahan ya, edukasi kepada masyarakat supaya mereka terhindar dari kekerasan berbasis cyber itu. Nah, kalau tadi kemudian ada pertanyaan bagaimana implementasi kecerdasan digital di dalam melakukan pencegahan kekerasan berbasis cyber ya. Nah, pertama tadi kan kita punya aspek tadi ada 8 aspek. Aspek misalnya tentang data pribadi ya. Data pribadi kita harus menggunakan data pribadi yang jujur dan benar dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, tetapi dari 8 tadi ya, kalau kita lihat kan ada data pribadi, kemudian kesadaran manajemen resiko terkait dengan perilaku. Ya, terkait dengan perilaku. Kemudian juga terkait dengan keseimbangan ya di dalam offline dan online-nya. Lalu juga bagaimana yang keempat tadi terkait dengan kesadaran bahwa ada data-data pribadi kita yang kadang digunakan untuk kejahatan, ya, kejahatan pada umumnya, tidak hanya kejahatan seksual. Nah, yang paling dekat dengan apa yang terkait dengan kejahatan seksual secara cyber itu adalah yang terkait dengan manajemen resiko perilaku yang beresiko. Ya, kemudian juga kita ketahui bahwa di dalam dunia digital itu istilahnya ada jejak digital ya, yang kita tidak bisa menghilangkan jejak digital itu. Makanya sering saya sampaikan kejahatan digital ya, jejak digital itu kayaknya lebih kejam deh daripada malaikat raqib atid ya. Kalau malaikat raqib atid kita mohon ampun, taubat insya Allah diterima gitu ya. Tetapi kalau kita sudah terlanjur share bagian tubuh penting kita yang seharusnya tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain, maka saat itulah yang sebenarnya kita sudah susah untuk kemudian dihapuskan gitu. Nanti mungkin kita bisa lihat secara detail lagi ya. Baik, sebenarnya saya masih mau mengulik tentang kekerasan seksual ini, tapi nanti kita lanjut lagi ya Bu ya, setelah yang satu ini.